Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Agnes Teresa Purba. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus nanti yang akan saya kerjakan. Nah, untuk kasus kali ini akan saya bacakan. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui efek pemanasan terhadap pH atau keasaman emulsi yang dibuat dengan emulgator lecithin. Emulsi dibuat menggunakan emulsi kadar 15%, kemudian dilakukan pengukuran pH pada emulsi segera setelah emulsi dibuat. pH emulsi yang diukur segera setelah emulsi dibuat disebut pH mula-mula. Kemudian, emulsi disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam, lalu dilakukan pengukuran pH emulsi kembali. pH emulsi yang diukur setelah emulsi disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam disebut pH pemanasan. Tabel berikut ini merupakan rangkuman hasil pengukuran pH. Nah, ini adalah tabelnya untuk kasus pertama. Kemudian, pemanasan dinyatakan berefek pada pH emulsi bila rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar dibandingkan pH pemanasan. Karena kita di sini tidak tahu berapa rata-rata pH emulsi mula-mula dan pH pemanasannya, kita akan mencari rata-rata pH emulsinya terlebih dahulu. Variabelnya untuk name-nya kita ketik sebelum. Kemudian yang untuk baris kedua kita ketik setelah. Desimalnya 2. Kenapa 2? Karena kadarnya di belakang koma itu terdapat 2 angka atau 2 bilangan. Nah, untuk labelnya dapat kita tulis pH emulsi mula-mula. Mula-mula. Untuk label baris kedua, pH emulsi pemanasan. Measure-nya kita buat scale, dan yang lainnya kita abaikan. Kemudian kita mengisi data view. Kita mengisi data view seperti pada data kasus yang diberikan. Nah, ini kita copy paste. Nah, setelah diisikan data view-nya, kita mencari rata-ratanya. Oke, untuk mencari rata-ratanya, kita klik analisis, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Nah, ini kita masukkan ke variabel. Kemudian kita klik statistik. Nah, kita klik rata-ratanya. Kemudian lanjut. Oke. Bisa kita lihat di sini pH emulsi mula-mulanya 4,5475 dan pH emulsi pemanasannya 3,9708. Nah, kita samakan apakah sesuai atau tidak sesuai dengan pernyataan tadi. Nah, ternyata benar. Rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar dibandingkan pH pemanasan. Nah, setelah kita mencari rata-rata, kita akan lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji beda. Nah, uji beda di sini itu bisa digunakan untuk 2 kelompok ataupun lebih dari 2 kelompok. Uji beda ini sering disebut juga dengan uji T. Nah, uji T itu juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu
berpasangan atau dependent, dan tidak berpasangan, atau sering disebut juga dengan T bebas atau independen. Nah, uji T ini termaksud uji parametrik di mana syarat parametriknya yaitu salah satunya harus berdistribusi normal. Nah, berdistribusi normal itu jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Nah, untuk distribusi normal itu sendiri bisa kita gunakan dengan dua uji. Yang pertama yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan yang kedua uji Shapiro-Wilk. Nah, tanpa basa-basi kita aplikasikan pada kasusnya saja secara langsung. Nah, sudah kita tulis datanya pada data view, kita cek apakah data ini berdistribusi normal atau tidak menggunakan uji Shapiro-Wilk. Pada Shapiro-Wilk, kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian Explore, kemudian pH emulsi mula-mulanya kita masukkan ke dependent list, dan pH emulsi pemanasannya kita masukkan juga ke dependent list. Kemudian plots, jangan lupa non dan normality plots with test. Continue, oke. Kemudian ini data outputnya, kita lihat untuk signifikasinya pada pH emulsi mula-mula yaitu 0,022, sedangkan signifikasi pada pH emulsi pemanasan 0,012. Nah, dari sini kita lihat bahwa signifikasinya tersebut kurang dari 0,05, sehingga data tidak berdistribusi normal. Karena data tidak berdistribusi normal, kita lanjut ke uji yang namanya uji Wilcoxon. Nah, kita asumsikan jika kasus pada data ini, kita temukan kasus pada data tersebut berdistribusi normal. Nah, karena berdistribusi normal, kita lanjut ke uji T berpasangan. Jika satu subjek dikenakan 2 kali pengukuran. Nah, pengukurannya itu apa sih? Pengukurannya itu ada sebelum dan sesudah. Sebelumnya itu pretest dan sesudahnya itu posttest. Kemudian, karena data yang kita temukan ini tidak berdistribusi normal, kita lanjut ke data Wilcoxon. Nah, pengerjaannya kita analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian legacy dialog, to related sample. Kita masukkan pH emulsi mula-mulanya ke variable 1, pH emulsi pemanasannya ke variable 2. Dan jangan lupa Wilcoxon pastinya. Klik OK. Nah, ini dia hasil outputnya. Kemudian kita langsung fokus ke signifikasi two-tailednya. Nah, nilainya di sini sebesar 0,002. Nah, sehingga karena signifikasinya kurang dari 0,05, maka terjadi perbedaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa emulgator lecitinnya sebelum diberikan pH emulsi memiliki perbedaan dengan emulgator lecitin setelah diberikan pH emulsi. Ini untuk hasil analisisnya. Yang pertama, penetapan rata-rata pH emulsi mula-mula dan pemanasan. Yang pertama, pH emulsi mula-mulanya 4,5475, sedangkan untuk pH emulsi pemanasannya 3,9708. Nah, yang kedua, ini hasil uji normalitas distribusi data dengan uji Shapiro-Wilk 0,022 dan 0,012 yang kurang dari 0,05 sehingga tidak berdistribusi normal. Kemudian yang C, hasil uji T berpasangan atau uji Wilcoxon. Nah, di sini kita menggunakan uji Wilcoxon yang
Hasilnya 0,002 kurang dari 0,05 signifikasinya, sehingga emulgator lecithin sebelum diberikan pH emulsi memiliki perbedaan dengan emulgator lecithin setelah diberikan pH emulsi. Nah, untuk kasus selanjutnya akan saya bacakan. Sebuah media massa menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin pada minuman merek impor lebih tinggi daripada merek lokal. Seorang mahasiswa farmasi melakukan penelitian untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Mahasiswa tersebut mengumpulkan sampel minuman merek impor dan lokal. Kemudian menetapkan kadar sakarin dengan kromatografi cair kinerja tinggi. Hasil penelitian tersebut terangkum dalam tabel berikut ini. Bisa kita lihat ini tabelnya. Kemudian, kadar sakarin pada minuman merek impor dinyatakan lebih tinggi daripada merek lokal bila rata-rata kadar sakarin pada minuman merek impor lebih besar dibandingkan merek lokal. Nah, kita harus mengecek dulu ini. Apakah rata-ratanya lebih besar impor daripada lokal? Kemudian, kita kerjakan. Untuk name-nya di baris pertama kita ketik impor. Kemudian maksud saya yang ini kita ketik lokal saja biar lebih mudah. Kita samakan aja seperti pada di kasus. Kemudian ini impor. Kemudian desimalnya 2. Kenapa 2? Karena di belakang koma terdapat 2 bilangan atau 2 angka. Kemudian labelnya kita ketik kadar sakarin. Kadar sakarin lokal. Untuk label pada baris 2 kita ketik kadar sakarin impor. Yang lainnya kita abaikan, measure-nya kita pastikan scale. Kemudian data view-nya kita masukkan. Kita copy, kemudian paste, kemudian untuk yang view-nya, untuk impornya, nah setelah data view-nya terisi semua, kita cari rata-ratanya, analyze, kemudian deskriptif statistik, frekuensi, kita masukkan dua-duanya ke variabel, kemudian statistik, kita klik rata-rata, kemudian lanjut. Oke. Nah, di sini kita ketemu data outputnya. Untuk kadar sakarin lokalnya rata-ratanya 0,5900. Kemudian untuk rata-rata kadar sakarin impornya yaitu 0,5125. Kemudian kita cek apakah pernyataannya benar atau tidak. Nah, ternyata pernyataannya benar bahwa rata-rata kadar sakarin pada minuman merek impor lebih besar dibandingkan merek lokal. Setelah kita mencari rata-ratanya, kita akan lanjut ke uji selanjutnya, yaitu kita mengecek apakah data pada kasus tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, karena penentuan distribusi normal atau tidaknya akan menentukan uji yang akan kita gunakan pada selanjutnya. Kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, explore, masukkan ke dependent list, plots, non-normality plots with test, continue. Oke. Nah, di sini ketemu
Kita langsung fokus pada signifikasinya pada data output. Nah, kadar sakarin lokal sebesar 0,483 dan kadar sakarin impornya sebesar 0,023. Nah, signifikasi di sini nilainya kurang dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Karena data tidak berdistribusi normal, maka kita lanjut ke uji Mann-Whitney. Nah, jika di sini kita asumsikan pada pengerjaan kasus kali ini hasilnya datanya berdistribusi normal, maka kita lanjut ke uji T tidak berpasangan, atau uji T bebas, atau uji independen. Nah, apa sih? Nah, uji tersebut merupakan uji yang dimana terdapat satu subjek dapat dua perlakuan yang berbeda. Nah, kemudian kita lanjut ke uji Mann-Whitney-nya. Kita menggunakan uji Mann-Whitney ketika di uji normalitas tidak berdistribusi normal, pada uji T tidak berpasangan, maka kita gunakan uji Mann-Whitney. Dapat saya garis besarkan, jika uji T berpasangan itu non-parametriknya menggunakan uji Wilcoxon, sedangkan untuk uji T bebas, non-parametriknya menggunakan uji Mann-Whitney. Kemudian kita akan langsung pengerjakan untuk Mann-Whitney-nya. Sini lokalnya kita ganti kadar. Kemudian untuk name-nya, untuk baris kedua kita ganti merek. Nah, untuk kadarnya kita ganti labelnya kadar sakarin. Kemudian kadarnya tetap desimalnya 2, sedangkan merek desimalnya 0. Sebentar. Kita kosongkan untuk labelnya. Kemudian value-nya yang pertama itu kita tulis lokal add. Yang kedua kita ketik import add, kemudian oke. Untuk mereknya kita lebih baik kita tulis merek saja. Untuk selanjutnya kita kopas kadarnya dari kasus tersebut. Copy, kemudian paste. Nah, selanjutnya kita ketik mereknya. Nah, setelah kita isi semua data view-nya, kita analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian to independent sample. Nah, ini udah kita masukkan test variable list-nya. Yang awalnya di sini kita masukkan ke test variable list, kemudian grouping variable-nya kita masukkan merek. Kemudian pastinya kita klik tipenya Mann-Whitney, lalu oke. Nah, kita temukan data outputnya, yaitu kita fokus pada signifikasinya yang bernilai 0,289. Nah, karena nilai signifikasinya 0,289 yang lebih besar dari 0,05,
Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan kadar antara merek minuman lokal dan impor. Nah, ini merupakan hasil analisisnya yang seperti penetapan rata-rata kadar sakarinnya, yang untuk kadar sakarin minuman merek impor yaitu 0,5900, kemudian kadar sakarin minuman merek lokal 0,5125, dan untuk hasil uji normalitas distribusi data dengan uji Shapiro-Wilk yaitu 0,023 yang kurang dari 0,05 sehingga tidak berdistribusi normal. Demikian pembahasannya dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih.